I've come to take you to hell. Mega Geekbot. Halo semua, selamat datang di channel Mega Geekbot. Hari ini kita bakal unboxing Spawn McFarlane Elite Edition dari McFarlane Toys, seri Image Comics Founders Edition. Dan ini adalah rilis pertama dari lini Founders Series di tahun 2026. Jadi kalau kamu penggemar Spawn, wajib nonton video ini sampai habis. Dari kemasan box ini terlihat premium banget, hadir dalam ukuran box yang besar dan window box packaging yang ada gold foil accents, langsung bakal terlihat mewah saat dipajang. Dan gak lupa juga jendela besar yang memperlihatkan figure dan semua aksesorisnya. Mantap banget. Bagian samping kanan kemasan menampilkan artwork yang keren banget dari sang kreator McFarlane. Bagian samping kiri kemasan menampilkan logo McFarlane Toys Elite Edition dalam aksen emas yang terlihat mewah banget. Bagian belakang kemasan menampilkan full artwork McFarlane dari cover komik nomor 1 Spawn tahun 1992 yang megah banget. Bagian bawah kemasan menampilkan informasi hak cipta, kode produksi, barcode, simbol daur ulang, dan simbol keamanan. Bagian atas kemasan menampilkan logo font ikonik dari Spawn. Saatnya kita unboxing action figure ini. Akhirnya punya figur Spawn lagi. Ini merupakan figur kedua Spawn saya sejak figur pertama keluar pada tahun 1994 yang sudah raib entah kemana. Setelah tahun 1994, sebenarnya masih banyak banget figur Spawn lainnya. Cuman figur ini benar-benar menarik perhatian saya karena dari segi tampilan dan artikulasi tampak berbeda dengan figur-figur Spawn yang sudah ada sebelumnya. Sejak tampilan perdananya di New York Comic Con tahun lalu, figur Spawn ini sudah berhasil mencuri perhatian saya saat itu. Walaupun sekilas tampak ada perbedaan antara tampilan foto perdana dengan produk finalnya. Perbedaannya di mana? Yuk, lanjut kita simak videonya. Oke, sebelum kita masuk ke detail kecilnya, kita lihat dulu tampilannya secara full body. Ini dia Spawn dalam tampilan utuh dan jujur. Secara keseluruhan, auranya langsung terasa dark, intimidating, dan powerful. Dari kepala sampai kaki, proporsinya terlihat solid. Sculpt badannya muskuler tapi tetap proporsional, tidak terlalu bulky, tidak terlalu ramping. Kalau kita lihat dari samping, jubahnya langsung jadi center of attention. Volume dan teksturnya bikin siluet figur ini terlihat dramatis banget. Dari belakang, jubah kain dengan kawat dari figur Spawn ini benar-benar mendominasi. Jika jubahnya direntangkan, semakin membuat figurnya nampak fantastis banget. Ini bukan cuma aksesori tambahan, ini merupakan bagian penting dari karakter Spawn. Secara overall display tanpa banyak pose pun sudah terlihat premium. Kalau cuma dipajang berdiri seperti ini saja, sudah punya presence yang kuat di panggung rak koleksi Anda. Nah, ini dia tampilan figurnya. Jika dilihat secara dekat, detailnya sangar banget. Sculptnya benar-benar ngena sama versi Spawn klasik di komik awal. Ada tekstur di jubahnya yang bisa dibentuk, dan paintnya terasa rapi di sebagian besar area. Saya pribadi suka banget dengan detail tengkorak dan rantai pada bagian abdominalnya Spawn. Bikin figur ini terasa bukan sekadar mainan, tapi benar-benar collectible masterpiece. Ada 2 lubang pack pada bagian belakang, dan saya baru tahu kalau jubahnya diangkat tampilan punggung Spawn ternyata seperti ini. Sampai di sini dulu mengenai tampilan secara full body dan close up detail dari figur Spawn. Memasuki bagian aksesoris. Nggak nyangka kepala bisa nengok kanan kiri dengan aman. Kepala juga bisa berputar 360 derajat. Kepala bisa lihat ke atas dengan jangkauan yang cukup jauh. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri.
Kepala lihat ke bawah dengan jangkauan yang biasa aja. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kepala sedikit bisa miring kiri dan kanan. Tangan bisa direntangkan sejauh ini. Tangan bisa berputar 360 derajat. Bagian pundak bisa digerakkan ke depan dan ke belakang. Ada bicep swivel. Siku double joint. Ada rotasi pada pergelangan tangan. Ada engsel pada tangan, jadi tangan bisa tekuk atas dan bawah. Kaki bisa direntangkan sejauh ini. Beginilah tampilannya kalau jubahnya Spawn diangkat. Badan bisa digerakkan ke belakang dan ke depan. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Ada sedikit putaran pada pinggang. Kaki tendang ke depan bisa sejauh ini. Dengkul double joint. Kaki tendang ke belakang bisa sejauh ini. Dengkul double joint tekuk ke belakang bisa sejauh ini. Ada ankle hinge dan pivot joint, jadi bisa miring kiri kanan dan tekuk atas bawah. Ujung kaki bisa ditekuk ke atas. Memasuki bagian aksesoris. Aksesoris pertama berupa dua pasang tangan alternatif dengan pose tertentu, salah satunya bisa digunakan untuk memegang aksesoris yang kita dapat berikutnya. Salah satu dari sepasang tangan berikutnya seperti sedang berpose untuk mengucapkan mantra atau apapun itu. Sementara dua pasang tangan lainnya memiliki kesamaan dengan adanya atribut-atribut tajam semacam paku di setiap knuckle-nya. Berikutnya proses tahap demi tahap penggantian tangan alternatif menggantikan tangan bawaan. Untuk penggantian tangan yang sebelah kiri, mudah layaknya penggantian tangan figur pada umumnya. Tapi untuk penggantian tangan yang sebelah kanan, saya sempat ada sedikit kesulitan karena adanya paku-paku tajam di knuckle-nya. Sampai-sampai saya harus menggunakan kain lap, yang selain berfungsi sebagai penghalang dari atribut tajamnya, tapi juga supaya nggak licin aja. Berikut penampilan dari figur Spawn setelah kedua pasang tangan alternatifnya terpasang pada tubuh figur. Aksesoris berikutnya berupa sepasang rantai yang bisa dipasang pada bagian belakang atau punggung dari figur Spawn. Rantainya panjang menjuntai terhubung dengan peg yang nantinya bisa dimasukkan ke lubang yang ada bagian belakang figur Spawn. Pada peg penghubung terdapat simbol huruf L untuk dihubungkan pada lubang peg bagian kiri dan simbol huruf R untuk dihubungkan pada lubang peg bagian kanan. Berikut proses tahap demi tahap pemasangan aksesoris rantai pada figur Spawn dan tampilan dari figur Spawn setelah aksesorisnya terpasang pada tubuh figur. Aksesoris berikutnya berupa senjata gada berduri yang dapat dipasangkan di alternatif tangan yang berfungsi untuk menggenggam aksesoris yang didapat. Berikut tahap demi tahap pemasangan aksesoris dan tampilan dari figur setelah aksesorisnya terpasang. Aksesoris berikutnya berupa efek energi nekroplasm berwarna hijau gonjreng yang bisa dipasangkan pada tangan figur Spawn. Namun saat saya mencoba memasangkan aksesorisnya di tangan Spawn, saya sempat mengalami sedikit kesulitan
Jadi untuk mempersingkat waktu, saya lepaskan saja tangannya biar lebih mudah. Dan beginilah kira-kira tampilan efek energi necroplasm setelah terpasang pada figur Spawn. Aksesoris berikutnya berupa stand base berbentuk bebatuan untuk display figur Spawn di atasnya. Cara pemasangannya simpel saja, cukup menghubungkan peg yang ada di stand base ke lubang yang ada di dasar kaki figur Spawn. Dan beginilah tampilan dari figur Spawn setelah terhubung dengan stand base. Aksesoris selanjutnya berupa kepala alternatif dengan tampilan Spawn tanpa topeng. Pada bagian inilah yang saya sebut ada perbedaan di bagian awal video. Pada tampilan perdana foto figur Spawn di New York Comic Con tahun lalu, terdapat 3 alternatif kepala pengganti, sedangkan pada produk finalnya yang didapat hanya 1 kepala saja. Dan beginilah tampilan dari figur Spawn setelah alternatif kepala tanpa topengnya terpasang pada tubuh figur. Aksesoris yang terakhir yang didapat berupa 2 macam kartu. Kartu pertama berupa kartu Elite Points yang di bagian belakangnya terdapat QR Code dan instruksi atau cara untuk mendapatkan poin yang dimaksud. Sedangkan kartu berikutnya berupa trading card dengan artwork karya McFarlane. Berdasarkan cover komik Spawn nomor 1 tahun 1992, seperti pada gambar yang ada di bagian belakang kemasan. Pada bagian belakang trading card terdapat bio mengenai sang kreator McFarlane. Kartu ini agak berbeda dari kartu trading card McFarlane Toys yang pernah saya pegang sebelumnya. Kartu ini terkesan lebih mewah dengan aksen berwarna emasnya. Jadi overall, menurut saya Spawn Elite Edition ini layak banget buat dikoleksi baik bagi pemula kayak saya dan terkhusus para penggemar Spawn. Detailnya mantap, banyak fitur, dan yang utama ini merupakan figur pertama dari Image Comics Founders Series. Jadi punya nilai sejarah tersendiri nantinya kelak. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video unboxing saya sampai dengan sejauh ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berikutnya kalian dapat melihat tampilan figur ini ketika di display. Mega Geek Box.